Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya hari ini. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kajian ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah itu sendiri memiliki ruang lingkup. Beberapa ruang lingkup dalam ilmu sejarah sendiri, diantaranya yang pertama sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Lalu dalam ilmu sejarah ini sendiri terdapat pola pikir sejarah. Apa saja sih pola pikir sejarah? Yang pertama, pola pikir sejarah mengenai konsep diakronik. Lalu ada konsep sinkronik, konsep periodisasi, dan konsep kausalitas. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kajian ilmu sejarah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian ilmu sejarah atau sejarah itu sendiri. Apa sih pengertiannya? Pengertian sejarah sebagai ilmu itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau. Lalu bagaimana para tokoh atau para ahli ini mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian sejarah? Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pendapat dari Herodotus. Herodotus ini memiliki dua pendapat. Yang pertama, dia berpendapat bahwa sejarah itu merupakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Lalu yang kedua, sejarah itu sendiri tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, tetapi sejarah bergerak seperti garis lingkaran. Lalu yang kedua ada pendapat dari Ibnu Khaldun. Dia memiliki dua pendapat. Di antaranya yang pertama, sejarah itu merupakan suatu catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Lalu yang kedua, sejarah itu merupakan cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri manusia pada masa lampau. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Taufik Abdullah. Nah, beliau ini berpendapat bahwa sejarah ini merupakan tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Dan selanjutnya ada pendapat dari Sartono Kartodirjo. Dia memiliki pendapat yang pertama, sejarah ini dalam arti objektif berarti suatu kejadian atau suatu peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Nah, yang kedua, sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian ataupun cerita. Nah, lalu bagaimana dengan ahli yang lain? Di sini ada Muhammad Ali. Dia berpendapat bahwasanya sejarah ini merupakan sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa yang nyata. Artinya di sana sejarah ini merupakan suatu rangkaian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan yang kedua, sejarah ini merupakan ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa yang nyata. Lalu bagaimana menurut pendapat Collingwood? Nah, Collingwood ini berpendapat bahwasannya sejarah ini dikatakan sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Artinya sejarah ini sebagai media untuk dapat menyelidiki suatu kejadian yang dilakukan oleh manusia atau aktivitas-aktivitas manusia yang terangkai dalam suatu peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau. Lalu apa sih ciri-ciri sejarah sebagai ilmu? Nah, di sini ada 6 pendapat dari Kunto Wijoyo mengenai sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, sejarah itu dikatakannya bersifat empiris.
Empiris itu bagaimana? Empiris itu sejarah diperoleh dari pengalaman, penemuan dan pengamatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, lalu yang kedua, sejarah ini mempunyai objek, yaitu sejarah menekankan pada apa yang dihadapkan, sasaran dan tujuan dalam sudut pandang waktu, dan terkhusus lagi waktu yang telah berlalu atau dapat dikatakan sebagai masa lampau. Lalu selanjutnya, sejarah ini mempunyai teori, yaitu sejarah mempunyai kaidah untuk memandu sejarawan dalam penelitian dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi temuannya. Lalu dikatakan pula sejarah ini sebagai generalisasi. Nah, apa itu generalisasi? Generalisasi yaitu merupakan suatu kesimpulan umum yang diperoleh dari penelitiannya. Artinya, seorang peneliti itu akan melakukan generalisasi ketika dia sudah menyelesaikan penelitiannya. Lalu yang terakhir, sejarah ini mempunyai metode, yaitu metodenya apa? Metode ini suatu cara atau jalan untuk bertindak menurut aturan tertentu dengan tujuan lebih terarah dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan sejarah sebagai ilmu. Apa sih kegunaan sejarah sebagai ilmu? Nah, di sini ada kegunaan sejarah sebagai ilmu secara intrinsik, artinya kegunaan sejarah dari dalam. Nah, apa sih kegunaan sejarah secara intrinsik? Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Lalu yang ketiga, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Dan yang keempat, sejarah sebagai profesi. Nah, lalu selanjutnya kegunaan sejarah secara ekstrinsik, artinya sejarah dari luar gitu. Yang pertama ada sejarah sebagai pendidikan moral, lalu sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, sejarah sebagai pendidikan perubahan, dan sejarah sebagai pendidikan masa depan. Nah, kegunaan sejarah secara ekstrinsik inilah yang diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Mengapa sejarah dapat dikatakan sebagai pendidikan moral? Karena dari suatu rangkaian kejadian peristiwa masa lampau yang bersifat nyata itulah manusia masa sekarang dapat mempelajari bahwasanya sesuatu yang telah terjadi di masa lampau yang sifatnya buruk tidak perlu diulang lagi di masa depan. Begitu juga dengan sejarah sebagai penalaran, sebagai pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, dan sejarah sebagai pendidikan masa depan. Lalu apa sih fungsi sejarah sebagai ilmu? Nah, di sini ada pendapat dari seorang sejarawan bernama Nugroho Noto Susanto. Nah, beliau ini memiliki pendapat di antaranya yang pertama itu dikatakannya bahwa sejarah itu berfungsi sebagai fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, situs sejarah ini dapat menjadi sarana rekreasi. Nah, disinilah keuntungan ketika kita mempelajari sejarah. Ketika kita melakukan rekreasi, di sana kita bukan hanya merefresh otak kita, tetapi kita juga bisa belajar mengenai situs-situs sejarah yang ada gitu. Lalu selanjutnya, selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Nah, rekreasi sejarah ini bukan hanya kita dapat berkunjung langsung ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, tetapi kita juga bisa melakukan rekreasi sejarah ini melalui buku-buku sejarah begitu. Buku-buku yang sudah diciptakan oleh para sejarawan yang sudah benar-benar dilakukan penelitian begitu. Lalu selanjutnya fungsi inspiratif.
Nah, yang pertama, kisah sejarah ini dapat memberikan inspirasi. Mengapa dapat memberikan inspirasi? Karena dari suatu kejadian peristiwa masa lampau itulah kita mulai dapat belajar begitu. Dapat memilih dan dapat memilah mengenai kejadian-kejadian yang telah berlangsung. Nah, lalu sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk dapat berjuang. Nah, disinilah generasi milenial atau generasi sekarang ini, anak-anak muda ini belajarnya dari sini. Nah, ketika dia mulai mempelajari sejarah, maka di situ akan tumbuh rasa jiwa patriotismenya. Misalkan dia membaca mengenai bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, ketika dia mempelajari lebih dalam lagi mengenai perjuangan para pahlawan ini, maka akan mulai timbul sedikit demi sedikit mulai timbul rasa dalam diri dia bahwasanya saya juga harus bisa berjuang dalam masa sekarang begitu, berjuang tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau dulu para pahlawan muda itu berjuangnya dengan berperang, kalau sekarang mungkin berbeda lagi caranya. Lalu selanjutnya fungsi instruktif. Nah, apa itu fungsi instruktif? Dikatakan di sini ada dua bagian mengenai fungsi instruktif. Yang pertama, fungsi instruktif ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, sejarah ini juga dapat dijadikan sebagai penunjang untuk mata pelajaran lainnya. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa itu haruslah objektif. Artinya apa? Suatu peristiwa yang didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, atau dapat dikatakan tidak bisa berdasarkan imajinasi seseorang saja, tetapi harus benar-benar terjadi dengan nyata begitu. Lalu sejarah sebagai peristiwa ini dikatakan juga unik. Apa sih mengapa dikatakan unik? Karena suatu peristiwa sejarah ini tidak pernah sama begitu. Misalkan peristiwa sejarah di tempat A ini tidak akan sama dengan peristiwa yang terjadi di tempat B. Artinya waktu dan tempat peristiwa yang terjadi itu akan pasti berbeda. Nah, selanjutnya sejarah itu penting. Kenapa penting? Karena setiap peristiwa mempunyai arti penting terlebih untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Lalu yang kedua, fakta-fakta sejarah ini mengandung pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Apa sih terdapat beberapa di sini ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, peristiwa sejarah ini sebagai suatu peristiwa yang abadi karena tidak akan berubah dan akan tetap diingat sepanjang waktu. Peristiwa sejarah ini kebanyakan hanya terjadi sekali dan akan diingat oleh orang-orang dari masa ke masa begitu. Lalu peristiwa sejarah ini merupakan peristiwa yang unik karena hanya akan terjadi satu kali dan tidak akan dapat terulang secara sama untuk kedua kalinya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Lalu di sini dikatakan juga bahwasanya peristiwa sejarah ini merupakan peristiwa yang penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting dalam masyarakat. Nah, ini yang banyak sekarang kita sebagai pemuda Indonesia melakukan atau memperingatinya, seperti peristiwa sejarah Sumpah Pemuda begitu. Itu kan hanya sekali terjadi dan itu menjadi suatu momentum karena memiliki arti di sana, memiliki arti bagaimana perjuangan para pemuda begitu. Nah, disinilah sejarah ini sangat penting dan menjadi momentum lalu akan diingat itu oleh masyarakat. Lalu di sini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai kisah. Nah, interpretasi sejarah sebagai kisah yang pertama,
Sejarah sebagai kisah yaitu rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca secara berulang. Nah, selanjutnya sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif. Subjektivitas dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada kepentingan, kelompok, budaya, pembendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu apa sih jenis-jenis sejarah sebagai kisah? Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis sejarah kisah menurut subjeknya. Ya, nah, menurut subjeknya ini sejarah ini terbagi menjadi sejarah lama dan sejarah baru. Nah, apa itu sejarah lama? Sejarah lama ini sejarah yang mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah serta urutan kejadian. Lalu sejarah baru, apa sih itu sejarah baru? Sejarah yang berorientasi pada masalah, bukan peristiwa dan urutan kejadian. Lalu tema kajian sejarah sebagai kisah itu biasanya terdapat yang pertama temanya itu sejarah sebagai politik, sejarah sebagai sosial, sejarah sebagai ekonomi, sejarah sebagai budaya, sejarah pemikiran, sejarah kota, lalu ada juga sejarah lisan. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai sejarah sebagai seni. Nah, ada kekuatan dan kelemahan ketika kita membahas sejarah sebagai seni. Nah, unsur seni dalam sejarah ini diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca memahami proses rekonstruksi. Maka secara umum sejarah sebagai seni ini mempunyai kekuatan dalam karakterisasi dan strukturnya gitu. Lalu penulisannya ini kadang tampak kurang ilmiah gitu. Karena unsur emosi dan institusi sejarawan ini terkadang lebih dominan. Karena itulah dalam penulisan sejarah ini diharapkan para sejarawan ini tidak begitu mengorbankan proses ilmiahnya. Lalu unsur sejarah sebagai seni ini menurut Wilhelm Delty yang merupakan seorang sejarawan dan filsuf modern, dikatakannya bahwa sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Lalu sejarah sebagai seni ini memerlukan unsur. Apa sih unsurnya? Nah, yang pertama intuisi atau ilham, yaitu merupakan suatu pemahaman langsung atau insting dalam menulis suatu peristiwa. Lalu ada imajinasi. Imajinasi yaitu membayangkan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya gitu. Terus ada emosi, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan rasa empati, perasaan terhadap objek peristiwa. Nah, lalu gaya bahasa ini dalam sejarah sebagai seni ini juga harus mudah dipahami begitu. Di sini tadi kita membahas mengenai konsep diakronik. Apa itu konsep diakronik? Nah, konsep diakronik ini dikatakannya bahwa sebagai konsep diakronik apabila sejarah itu memang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak jalan peristiwa tersebut merupakan ciri konsep diakronik. Lalu konsep diakronik ini lebih mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Nah, selanjutnya dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan batasan akhir yang disebut kurun waktu dan babakan waktu secara berurutan ataupun kronologis. Lalu kita akan membahas mengenai konsep sinkronik. Apa sih konsep sinkronik? Konsep sinkronik ini yang pertama, dia mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, yang kedua,
Konsep sinkronik ini ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ketika kita mempelajari sejarah, ketika seseorang mulai bertanya, mengapa aspek ilmu sejarah itu diperlukan dalam penulisan sejarah? Nah, di sini dijelaskan langsung oleh Bapak sejarawan yaitu Sartono Kartodirjo. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu sosial ini telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep periodisasi. Yang pertama ada dimensi waktu dalam sejarah. Periodisasi ini semacam serialisasi atau rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan suatu pemahaman atau suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan begitu. Lalu kita akan membahas mengenai penyusunan periodisasi ini bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Di antaranya ada kebudayaan, agama, ekonomi, sosial, dan juga politik. Nah, kita akan membahas lagi mengenai konsep kausalitas. Nah, konsep kausalitas ini dalam sejarah berupaya untuk bisa menjelaskan suatu peristiwa dengan menerapkan berbagai fakta dalam hubungan sintesis sebab akibat. Nah, apa sih konsep kausalitas menurut Kunto Wijoyo? Nah, di sini beliau berpendapat mengenai ada dua, yaitu analisis monokausal dan analisis multikausal. Kita akan membahas mengenai monokausal terlebih dahulu. Apa itu monokausal? Monokausal ini dia mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor, begitu. Lalu kita akan membahas mengenai analisis multikausal. Apa itu analisis multikausal? Yaitu mendeskripsikan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa karena adanya beberapa faktor penyebab. Nah, itu tadi pembahasan-pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.